Ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja, kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat, nah itu bagaimana Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal. Polisi baru menangkap anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang menganiaya seorang pegawai pada Minggu 15 Desember 2024 atau hampir 2 bulan setelah laporan dibuat. Terkait hal ini, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Arey memberikan penjelasan. Dalam konferensi pers pada Senin 16 Desember 2024, Nicholas mengatakan ada berbagai tahapan yang harus dilakukan penyidik dalam menangani sebuah kasus. Ia menyebut, pelaku yakni George Sugama Halim telah diperiksa sebagai saksi jauh sebelum kasus ini viral. Saat itu, korban berinisial D tidak menyertakan video penganiayaan pelaku seperti yang beredar di media sosial. Nicholas mengatakan, polisi tidak bisa langsung menangkap George tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Ia pun membantah tuduhan publik yang menganggap polisi lambat dan baru bekerja selesai video penganiayaan viral. Kini George telah ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya ditangkap di hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku menganiaya pegawai toko roti gara-gara permintaannya tidak dituruti, yakni mengantar makanan ke kamar. Ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja, kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat, nah itu bagaimana Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal bulan November dan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, ya. Dan kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. SOP dalam tahap penyelidikan itu apa? Tahap penyidikan itu apa? Itu kan harus dilalui. Ya, harus dilalui karena laporannya ke kita bukan karena kasus viral. Laporannya seperti pidana umum biasa. Jadi karena laporan ke kita itu pidana umum biasa, maka tindakan penyidik adalah melakukan langkah-langkah sesuai yang diatur SOP di dalam SOP, yaitu Perkap nomor 6 tahun 2019 dan Perkabah Reskrim nomor 1 tahun 2022. Kita tidak bisa loncat, ya. Itu sudah berjalan sudah sebulan lebih baru viral. Nah, kami juga tambahkan pada saat pemeriksaan awal juga dari penyidik tidak ada disampaikan oleh si korban terkait dengan video ataupun terkait dengan foto-foto. Itu tidak disampaikan oleh pelapor kepada penyidik. Itu dari awal. Nah, penyidik tahu viral ini baru, oh ini ternyata ada video, kenapa dia tidak mau sampaikan kepada kami, itu ya. Jadi mohon maaf rekan-rekan, penyidik Polres Metro Jakarta Timur karena laporan ini sesuai dengan pidana umum biasa tanpa ada kasus-kasus viral berawalnya, sehingga kita melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Perkab dan Perkabah Reskrim. Kita tidak bisa loncat karena kita antisipasi kalau kita loncat langkah itu kita akan bisa dihantam balik oleh pengacara atau karena semua itu kan asas praduga tak bersalah yang kita harus junjung tinggi, equality before the law yang harus juga kita harus junjung tinggi itu, ya. Dan SP2HP itu sudah kita kirim sebenarnya, satu kali yang sudah kita kirim, ya. Yang 20 belum Pak ya, baru 10 Pak berarti ya. Kan itu kan tahapannya 10, 20, 30 SP2HP itu kan Pak. Jadi tahap penyidikan itu kita kirim, tahap penyidikan. Tidak ada itu diatur 10, 20, 30. Kalau perkembangan penyidikan ini kita harus kirim, harus tahu. Itu memang hak daripada korban atau pelapor untuk menerima SP2HP. Perkembangan hasil penyidikan. Tapi komunikasi tetap kita lancar dengan pihak pelaku, bukan pelaku, dengan pelapor atau korban. Sedangkan korban juga datang, Pak, tanya penyidik, Pak, kasusnya sudah sampai di mana. Dan kami sampaikan terlambatnya itu juga karena para saksi juga, saksi yang diajukan oleh korban pada saat atau awal pemeriksaan itu hanya 2 orang, yaitu ibu dari tersangka dan salah satu temannya berinisial C. Nah, ini kita butuh waktu untuk mendatangkan, mengklarifikasi saksi ini. Sampai saat ini sudah penyidikan juga, agar kita
butuh waktu untuk meminta keterangan saksi, untuk mendatangkan saksi ke pihak penyidik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.